Saya minta tolong ke kamu, Anas sampai 10 surat, kamu baca, setelah itu kamu ceritakan munculnya ayat-ayat itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dari Anas, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung di Rabbi kepada Tuhanku, An-Nasi, manusia. Maliki, raja atau penguasa, An-Nasi, manusia. Ilahi, Tuhanku, An-Nasi, manusia. Min, dari syaril kejahatan, al-waswasi, bisikan-bisikan, al-khonnasi, yang selalu bersembunyi. Alladzi, yang iwaswisu, membisik-bisikan, fi, pada suduri hati-hati, an-nasi, manusia. Minal, dari al-jinnati, bangsa jin, wan nasi, manusia. Terus? Langsung surat. Ya, langsung. Langsung, Pak. Ya. Surat Al-Falaq, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung di Rabbi kepada Tuhanku, Al-Falaki, subuh atau fajar. Min, dari syaril kejahatan, ma, apa, walakin, yang dia ciptakan. Wamin, dan dari syaril kejahatan, wasifin, rembulan, tidak apabila wakobin telah gelap. Wamin, dari syaril kejahatan, an-nafasati, wanita, penyihir wanita yang meniup-niup, fi, di dalam al-uqadi, subut. Wamin, dan dari syaril kejahatan, hasidin, pembenci, ida apabila hasadin ia hasad atau benci. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah, huwa dia Allahu Allah, ahad, dia maha esa. Allahu Allah, as-somad, zat yang Allahu Allah, as-somad, zat yang dituju. Lam, tidak yalid dia beranak, walam, dan tidak yulad dia diberanakan, walam, dan tidak yakun ada lahu baginya kufuwan sama. Ya. Ahad. Satu. Dengannya satu. Iya. Dari atas apa bawah, Pak? Atas. Al-Lahab. Al-Lahab. Nggak apa-apa, langsung terserah. Supaya yang nyaman di otakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah, ya ayyuha, wahai al-kafiruna, orang-orang kafir. La, tidak ta'budu, aku menyembah. Ma, apa yang ta'buduna kalian sembah. Wala, dan tidak ta'buduna kalian menyembah. Ma, apa ta'budu yang aku sembah. Wala, dan tidak ta'budu aku menyembah. Ma, apa ta'buduna yang kalian sembah. Wala, dan tidak antum kalian ta'buduna menyembah. Ma, apa yang ta'budu aku sembah. Lakum, bagi kalian, dinukum agama kalian. Walia, dan bagiku ad-dini agamaku. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, apabila ja'a, telah datang, nasru, pertolongan, Allahi Allah, wal fathi, kemenangan. Waru'aita, dan kalian melihat, an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, di dalam dinillahi, agama Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji,
Rabbika, Tuhanmu yang menciptakan, wastaghfiruh, dan kalian mohonlah ampun kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia, karena dia adalah tawaban, maha penerima taubat. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabas binasalah yada kedua tangan Abu Lahab, batab dan benar-benar binasa. Ma, tidak aguna berguna, anhu baginya, ma apa yang luhu hartanya, kasab yang dia usahakan. Sayaslah, mereka masuk naron ke dalam neraka, data yang lahap bergejolak, wa mra'atuhu, dan istrinya, hamalata, pembawa kayu bakar, hatab yang meletup-letup. Ya. Yang meletup-letup. Fi, pada jidiha, lehernya, hablum, terdapat tali, mimasat, yang dari sabun. Ayo dilihat di otaknya. Nggak ada, Pak. Oke, ada. Ya, kamu lihat, buka. Nggak apa-apa, dibuka sebentar dulu. Iya, benar, Pak, dari sabun. Ya, terus selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Quraisy, li'ilah, kebiasaan li'ilah, kebiasaan mereka, Quraisy, orang-orang Quraisy. Ilah, kebiasaan mereka, maka kemudian asyita'i, pada musim dingin, wasoifi, dan musim panas. Falyabudu, dan mereka menyembah Robba, Tuhan mereka, hadza, ini, al-baiti, rumah. Terus Benar, masih berjalan. Alladzi, orang-orang yang atau amahu, mereka memberi makan, min, dari ju'in, kelaparan, wa amanahum, dan mereka memberi rasa aman, min, dari khofin, rasa takut. ya, terus Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini saya senang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'un. Aita, tahukah kamu, alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan ad-din, agama, fadzalika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang yadu'u, mengganti, al-yatimi, anak yatim. Fadzalika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang benar, Pak. Ya. Wala, sama bukan fadzalika, wala dan tidak yahudu, mereka memberi makan, yahudu, mereka memberi ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Ya. Sekarang saya mohon kepada kamu ceritakan mulai dari Al-Lahab sampai Anas, ceritakan apa yang terdapat di cerita itu. Dari Al-Lahab sampai Anas. Ya, pokoknya dari Al-Ma'un sampai ke Anas. Ceritanya apa yang membekas di dalam pikiran? Kan tadi sudah arti. Setelah itu ada cerita. Ya. Oke. Kalau dari Al-Ma'un yang pertama itu surat yang menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Dalam surat Al-Ma'un itu disebutkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama itu mereka yang menghargai orang yatim. Terus yang kedua tidak memberi makan juga. Terus yang ketiga itu mereka orang yang lalai dalam sholatnya. Terus surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy ini menceritakan tentang kebiasaan orang Quraisy yang bepergian saat musim dingin dan musim panas. Mereka menyembah Tuhan mereka saat
di rumah mereka masing-masing, dan mereka memberi makan pada orang yang kelaparan, dan mereka memberi rasa perlindungan, rasa aman kepada mereka orang yang mempunyai rasa takut. Mempunyai rasa takut ya. Oke, lanjutkan. Ya. Terus Al-Lahab, surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu menceritakan tentang kisahnya Abu Lahab sama istrinya. Kisahnya Abu Lahab yang nanti di neraka itu kedua tangannya itu binasa. Binasalah seorang Abu Lahab, benar-benar binasa. Karena Abu Lahab mementingkan hartanya dan segala yang ia usahakan di dunia itu akan benar-benar binasa. Dia akan masuk neraka bersama istrinya seorang pembawa kayu bakar, dan di dalamnya neraka yang bergejolak, ya Pak. Langsung lagi terus sampai ke selesai. Terus atasnya Lahab itu ada sebenarnya An-Nasr. Ya. An-Nasr itu menceritakan tentang banyaknya orang Islam yang masuk, banyaknya orang tidak aja menceritakan telah datangnya suatu kemenangan dengan banyaknya orang yang masuk Islam, masuk ke agama Allah. Ya, terus? Ya, dengan berbondong-bondong. Ya, itu Pak. Ya, terus lanjutnya? Terus atasnya itu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini bercerita tentang katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Jadi Allah itu menyuruh Nabi Muhammad untuk berkata kepada orang kafir untuk menegaskan intinya Pak, bahwa ya Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah orang kafir, dan orang kafir juga tidak menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad. Jadi agama Nabi Muhammad adalah agama bagi Nabi Muhammad, dan agama bagi orang kafir adalah agama baginya. Terus yang selanjutnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu menceritakan tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu Maha Esa, dan baginya zat yang menentukan. As-Samad, saya lupa artinya apa Pak. Pokok itu tentang menceritakan tentang keesaan Allah. Terus bawahnya langsung ya Pak. Ya. Al-Falaq itu menceritakan tentang seorang hamba yang berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan. Yang pertama itu kejahatan rembulan saat gelap telah datang, dan kejahatan dari wanita penyihir yang meniup-niup sihir. Ya, tentang kejahatan sihir. Coba. Terus Anas ya Pak, terakhir. Anas ini menceritakan tentang sama kayak Al-Falaq, menceritakan tentang seorang hamba yang berlindung kepada Tuhannya dari kejahatan bisikan setan, dan dari godaan jin. Apa bedanya yang dulu terus dengan menggunakan metode hobi itu bedanya di mana? Sampai kamu bisa bercerita terus muncul itu apa? Jadi apa ya? Sampai kamu bisa bercerita seperti itu. Apa yang rasakan? Yang paling kerasa bedanya itu setelah menggunakan metode hobi itu kita bisa menggambarkan, bisa dengan jelas, bisa menceritakan realnya itu seperti apa, bisa digambarkan. Kalau sebelum pakai metode hobi kan ngaji aja gitu Pak, ngaji bahasa Arabnya, bahkan jarang baca artinya. Kan kalau pakai metode hobi itu benar-benar digambarkan seperti apa, pakai metode hobinya lebih ngena di hati ngaji. Kena. Lebih tahu ya. Jadi ya. Al-Lahab itu apa? Al-Quraisy itu apa? Terus Al-Ma'un itu apa? Jangan sekali-kali menghina anak yatim. Itu kan muncul ya. Tergambar ya. Ya. Betul ya? Terus apa? Qul huwallahu ahad itu apa? Al-Ikhlas kan itu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah kunci pada saat kita menggambarkan itu akan mencerminkan perilaku. Karena kita tahu. Makanya pentingnya menggambarkan. Dan pentingnya gambaran dalam otak itu. Karena itu yang membawa pengaruh dampak kepada seseorang, dia akan baik atau tidak. Oke, berarti sudah tahu clue-nya ya, sudah tahu arahnya kemana, sehingga ayat-ayat ini dan menulis di dalam otak itu sudah tahu jelas ya.
Jelas. Oke, jelas. Berarti moga-moga ini menjadi semangat kamu. Karena selama ini kan kalau kita nggak tahu artinya kan nggak ngerti apa-apa ya. Oke ya, Ya. terus nggak pernah gambarkan juga tidak kurang potensinya ya. Udah paham ya? Ntar.